Selamat malam Bapak Ibu. Ini lagi beberes meja belajar sama ruangan belajar saya. Kok tadi habis buat kerja kok rasanya berantakan. Sebentar ya, saya masukkan dulu buku ke lemari. Nah, kalau sudah bersih seperti ini kan jadi enak. Meja sudah tertata, lantai juga tadi saya sudah sapu kan, jadi ya rasanya di hati kok enak gitu ya. Besok bangun lihat semua bersih kok jadi semangat ya, jadi kayak produktivitasnya meningkat ya. Bapak Ibu, saya cuma mau mengatakan satu begini, panggilan hidup orang percaya itu mungkin saya bisa katakan yang pertama itu adalah hidup dalam keteraturan. Orang Kristen tuh harus teratur Bapak Ibu. Kenapa? Kalau ditanya kenapa, sederhana jawabannya. Ya karena kita punya Allah yang teratur. Coba lihat, kita membaca Alkitab kan, Kejadian, kita membuka satu kenyataan ketika dunia diciptakan dengan keadaan teratur. Allah kita itu sangat teratur. Ketika dunia ini gelap gulita, chaos kalimat lainnya, berantakan, semrawut di mana-mana, Allah kita ini menata, mengatur satu persatu, ditata hari demi hari, kreasinya itu luar biasa. Allah kita teratur sehingga semua itu disimbolkan dalam sebuah kalimat, sungguh amat baik. Dan bukankah memang sebuah keteraturan itu sesungguhnya adalah hal yang amat baik? Amat baik bukan cuma masalah tertata sekitar kita, tapi hati kita, pikiran kita pun tertata oleh karena sesuatu yang teratur itu. Ya seperti saya ini membereskan ruangan ini, tadi berantakan kacau di sana sini. Ketika sudah beres ini, hati itu rasanya ayem, hati itu rasanya lega, tidak semrawut ya. Hati itu rasanya nyaman. Oleh karena itu panggilan hidup orang percaya yang pertama saya katakan, hiduplah dengan teratur. Saya masih ingat ya di Roma pasal 13 ayat 13. Ya, mudah ya. Roma 13 ayat 13. Marilah kita hidup dengan sopan seperti siang hari. Tanggalkan segala dosa-dosa. Nah, Paulus pada jemaat di Roma ingin mengatakan apa? Kalau engkau menjadi orang percaya, yang pertama-tama harus kau lakukan, yang harus kau hayati pertama kali adalah hiduplah dalam keteraturan. Itu ciri orang percaya. Karena kalau kita tidak teratur, maka lihatlah dan ingatlah, masalah demi masalah itu dengan cepat hadir buat kita. Kan begitu. Orang apapun masalahnya itu pasti sebenarnya satu, karena dia tidak teratur hidupnya. Apa coba? Sakit. Kenapa? Karena wabah? Bukan. Karena hidup manusia tidak teratur. Tidak teratur istirahat, tidak teratur makan, tidak teratur olahraga, dan banyak ketidakteraturan. Kalau sampai hari ini kita melihat di negara kita, di bumi kita ini, wabah itu tidak berhenti-henti, terus-menerus. Kenapa? Salah satunya adalah karena manusia tidak mau diatur dan teratur. Seenaknya sendiri, maunya sendiri. Akhirnya apa? Tidak selesai-selesai. Coba kalau setiap manusia dengan kesadarannya, pola hidup teratur dikembangkan, kita sehat. Masalah-masalah dalam hidup relasi kita dengan orang lain karena apa? Sekali lagi, itu pasti ada andil ketidakteraturan. Ketidakteraturan kita berelasi, mungkin tutur kata kita yang menyinggung,
mungkin perilaku kita yang tidak enak dipandang orang. Semuanya itu menunjukkan bagaimana sesungguhnya kita bersoal dengan masalah keteraturan. Dosa pertama kali hadir, tidak lain tidak bukan, karena manusia tidak mau diatur dalam terang firman Tuhan. Oleh karena itu solusi hidup sederhana seperti Paulus mengatakan, hiduplah dengan sopan, hiduplah dengan teratur. Karena hanya dengan keteraturan, hidup kita pun mapan, aman, tentram, dan damai sejahtera. Oleh karena itu, jika kita mau hidup dengan baik, apapun yang kita rasakan baik, mulailah hidup dalam keteraturan milik Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa. Kasih-Mu sungguh teratur hidup dalam hidup kami. Engkau memelihara, Engkau mengasihi kami. Sungguh kami berterima kasih untuk semua itu. Kini biarlah hidup kami yang semata adalah anugerah Allah, Roh yang mengatur hidup ini, kiranya boleh menjadi inspirasi kuat dalam diri kami untuk juga menjalani hidup di dalam keteraturan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua itu. Biarlah esok kami boleh bangun, menata hidup kami menjadi pribadi yang teratur dan teratur, sehingga apapun yang kami lakukan mendatangkan damai sejahtera buat kami dan juga buat sesama kami. Rebahkan kami dalam istirahat malam ini. Biarlah kasih Allah menaungi kami dalam damai sejahtera. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Di dalam Engkau sajalah kami berserah diri. Amin. Selamat malam Bapak Ibu. Kiranya Tuhan yang teratur memberkati hidupmu dan hiduplah pula di dalam keteraturan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.